Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurain. Saya mahasiswa dari Universitas Majalengka, program studi Informatika Fakultas Teknik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya tentang jaringan yang saya lakukan di SMK 1 Maja. Dan berikut adalah foto-foto dokumentasi saat saya sedang melakukan observasi di SMK 1 Maja. Oke guys, setelah saya melakukan observasi, saya juga menggambarkan denah tempat lab yang saya observasi tersebut ya. Dan ya seperti ini gambaran denahnya kurang lebih. Saya meneliti, kebetulan lab yang saya teliti itu berada di lantai 2 dan saya mengobservasi atau menyurvei tempatnya itu di bagian lab 4. Dan di sini terdapat lorong menuju ke lab 3, lab 2 dan lab 1 ya. Dan kita masuk ke dalam lab 4, dan di lab 4 itu mempunyai 24 komputer ya, dan sambungan kabelnya itu dibagi dua ya. 24 itu dibagi dua, ada yang dibagi dua, ada yang menyambung ke router 1 dan ada yang menyambung ke router 2. Di bagian depan ada komputer adminnya, dan di sampingnya itu ada mikrotik atau wifi ya, untuk jaringan atau wifi di ruangan ini untuk belajar para siswa-siswa SMK 1 Maja. Dan di depan juga ada proyektor atau infocus ya, yang digunakan biasanya digunakan untuk belajar tentang jaringan atau hal yang berkaitan dengan TKJ mungkin biasa digunakan untuk pembelajaran. Dan di bagian belakang itu ada CCTV, dan di ruangan ini pun mempunyai 2 AC ya, 2 pendingin ya, ada 2 AC. Dan di bagian luar ini ada kantin yang berdempetan langsung temboknya dengan lab 4 ya. Dan bagian sini pun ada tangga untuk menuju lantai 1 atau menuju ke lantai 2 ya. Ya mungkin kurang lebih seperti ini penggambaran denah tempat yang saya observasi ini ya. Kurang lebihnya seperti inilah. Dan saya pun sudah membuat alur jaringannya di Cisco Packet Tracer ya. Saya sudah membuat alur jaringannya tentang tentang alur jaringan dari komputer ini menyambungkan ke switch dan ke router. Oke, langsung saja kita menuju ke Cisco Packet Tracer-nya. Oke guys, langsung saja kita berpindah ke Cisco Packet Tracer untuk melihat bagaimana tempat alur jaringannya. Kurang lebih seperti ini ya, alur jaringannya. Jadi di sini kita seperti yang ada di denah tadi kan. Di denah tadi kan ada cuma di lab tersebut cuma ada 2 router, dan di sini saya pun cuma menggunakan 2 router dan karena di lab tersebut ada 24 unit komputer ya. Jadi di sini kita bagi ya. Di sini saya menggunakan 4 switch ya. Di masing-masing switchnya terdiri dari 1, 2, 3, 5, 6. Ada di masing-masing switchnya terdiri dari 6 PC kalau saya 1, 2, 3 ya. Terdiri di masing-masing switchnya itu terdiri dari 6 PC atau 6 unit komputer ya. Dan untuk tata letaknya kalian bebas mau seperti bagaimana saja ya, seperti yang terserah kalian, senyaman kalian, sebagus kalian, sekreatif kalian, mau bagaimana juga nggak apa-apa. Yang paling penting adalah cara menyambungkan kabelnya dan cara setting IP-nya itu yang harus kita perhatikan.
Untuk menyambungkan router ke router, biasanya untuk menyambungkan router ke router kita menggunakan kabel yaitu serial DCE ya. Oke. Karena di sini cuma ada 2 router, berarti cuma ada 2 router, berarti cuma ada 1 jalur, yaitu cuma ada serial 2 saja. Dan setelah kalian menyambungkan dari router ke router, kita sambungkan juga dari router ke switch ya, dengan menggunakan kabel yaitu kabel strike ya. Di sini kita pilih fase Ethernet 0 dan kita sambungkan ke switch fase Ethernet. Dan bisa kalian lihat ya, ini fase Ethernet 1 ya, kita sambungkan ke switch, dan kita lakukan hal yang sama ke switch yang lainnya juga, sambungkan dengan kabel yang sama ya. Sambungkan dengan kabel yang sama dengan kabel strike-nya. Nah, setelah kalian sambungkan semua kabel-kabelnya, yaitu dari serial kabel dari kabel yang menghubungkan dari router ke router dan kabel yang menghubungkan dari router ke switch itu. Setelah itu kalian melakukan setting IP di bagian router, terserah mau yang mana saja, mau router kiri dulu atau kanan dulu, terserah, bebas. Di sini saya akan memulai setting IP dari router kiri dulu. Ya, kita klik bagian routernya. Setelah itu kalian pergi ke bagian config. Di bagian config kalian setting, dan karena tadi kan ini jalur serial 2 ya, karena cuma ada 2 router kan, jadi cuma ada 1 jalur yaitu serial 2 saja. Di sini kita masukkan IP, dan jangan lupa kalian on-kan ininya ya. Kalian on-kan ininya untuk agar bisa terhubung. Dan di sini tinggal kalian isi saja IP-nya bebas. Di sini saya menggunakan IP 10.10.10.0, dan untuk subnet max-nya kita menggunakan default dari routernya sendiri. Oke. Setelah kalian isi, tinggal kalian tab atau enter. Setelah sudah muncul subnet max yang default ini, kalian tinggal berpindah ke fase Ethernet 0 ya. Ya, kalian tinggal setting di bagian fase Ethernet 0 ya, ini yaitu jalur dari router ke switch yang ini ya, nih yang saya tandain ini. Kalian tinggal memasukkan, di sini saya menggunakan IP 192.168.0.200. Saya menggunakan IP persis seperti IP gateway persis seperti yang ada di lab yang saya itu observasi, seperti IP lab SMK 1 Manja. Namun di sini saya menggunakan 200 ya di bagian fase Ethernet 0 di bagian jalur sini, dan di bagian jalur fase Ethernet 1 yaitu bagian jalur sini nih, saya menggunakan IP gateway 192.168.10.200 ya. Saya menggunakan persis seperti yang di itunya lab SMK 1 Majanya. Setelah kalian setting, dan jangan lupa ininya di on kan juga ya. Semua saat kalian setting IP jangan lupa ininya jangan lupa di on kan, selalu di on kan, jangan lupa agar bisa terhubung ya. Setelah kalian setting itu kalian tinggal close saja, dan lakukan hal yang sama seperti tadi di bagian router satunya juga. Kita pergi ke config di bagian serial, kita lakukan hal yang sama, namun karena di sini IP 10.10.0 sudah digunakan di router
yang sebelah kiri, di router sebelah kanan kita menggunakan 10.10.10.10.10, namun di belakangnya kita bedakan dengan menggunakan 1, karena kalau kita menggunakan 0 lagi itu tidak bisa ya, karena IP-nya sudah terpakai oleh router yang di sebelah kiri ini ya. Jangan lupa kita on kan ininya. Dan untuk subnet mask-nya kita menggunakan default ya dari routernya sendiri. Setelah itu kita enter aja. Setelah kita enter, setelah muncul subnet mask-nya, kita beralih ke fase Ethernet 0. Fase Ethernet 0 itu bagian jalur sebelah sini nih. Bagian jalur sebelah sini fase Ethernet 0. Bagian jalur sebelah sini. Bagian jalur sebelah sini kalian setting ya. Kalian setting IP-nya juga. Di sini sama saja, belakangnya menggunakan 200, namun di bagian 192.168-nya yang tadinya 0 dirubah ke 10, yang tadinya 10 dirubah ke 20, namun bagian belakangnya tetap 200 mengikuti IP dari lab yang saya observasi, itu lab SMK 1 Maja. Setelah itu kalian tab atau enter saja. Di sini subnet max-nya sama menggunakan default saja. Untuk jangan lupa di on kan juga di sini, dan kita pindah ke fase Ethernet 1. Fase Ethernet 1 sama tadi kita menggunakan IP 192.168, titik yang tadinya 20 kita rubah ke 30.200 di sini. Subnet mask-nya sama, kita menggunakan default ya. Jangan lupa kita on kan juga. Setelah itu tinggal kalian close. Setelah kalian close, untuk menyambungkan, dan setelah kalian melakukan konfigurasi semua ini, semua router switch ini, kalian tes terlebih dahulu untuk membuktikan apakah settingan kita benar-benar terbukti berjalan. Nah, ternyata benar ya, successful setting dari router ke router. Berarti di sini settingan IP kita sudah benar gitu, nggak ada yang salah. Oke, setelah itu kita tinggal menyambungkan dari PC ke switch ya, dengan menggunakan kabel strike sama. Kita pilih fase Ethernet 0, fase Ethernet 1. Nah, untuk kalian yang baru menginstal Cisco Packet Tracer pasti bingung kan melihat di bagian sini kenapa gitu bisa sampai fase Ethernet 9. Bingung, pasti kalian bingung gimana cara menambahkannya agar bisa sampai ke sama ini fase Ethernet 9. Caranya itu kalian pergi ke switchnya. Di sini kalian bisa lihat ya, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini adalah kunci agar kalian bisa menambah sampai fase Ethernet 9. Untuk menambahnya kalian cukup matikan dulu, off-kan dulu switchnya. Setelah itu kalian pilih ini nih, yang kedua ini nih, untuk fase Ethernetnya, agar bisa menambah menjadi fase Ethernet 9 seperti ini. Agar bisa bertambah sampai fase Ethernet 9, bisa menampung. Jadi satu switch itu bisa menampung hampir sampai 9, maksimal sampai 9 PC gitu. Kalau masih default kan cuma sampai berapa itu, 4 atau 5 PC. Kalau ini satu switch bisa sampai ke 9 PC ya. Setelah kalian menambahkan, cara menambahkannya tinggal seret begini aja, terus taruh di sebelah sini. Setelah itu setelah kalian menambahkan, kalian jangan lupa on kan lagi agar switchnya kembali bisa berjalan dan menyala kembali ya. Oke. Jika setelah kalian setting begitu di sini merah, tenang saja, jangan panik ya. Ini hanya perlu waktu karena switchnya baru dinyalakan, jadi perlu waktu. Dan ya, bisa kalian lihat di sini. Di sini langsung mau mulai intinya connect lagi. Sudah mulai proses terconnect lagi nih.
dan kita lakukan semua kita lakukannya langkah yang sama ya, dari PC ke PC. Hampir semua PC kita lakukan langkah yang sama seperti itu. Kita lakukan langkah yang sama seperti itu ya, dan kita lakukan langkah yang sama seperti itu terus di situ. Kita lakukan langkah yang sama seperti itu, kita sambungkan semua PC menggunakan kabel strike-nya. Kita lakukan sambungkan semua PC menggunakan kabel strike, dan setelah kalian menyambungkan semua PC-nya dengan kabel strike, yaitu dengan kabel strike ya, hasilnya akan seperti ini. Ini adalah hasil yang sudah jadinya. Hasilnya akan seperti ini. Setelah kalian menyambungkan dengan kabel strike, jangan lupa kalian setting IP-nya juga. Untuk setting IP PC itu karena di sini IP gateway-nya kalau saya setting IP PC, karena di sini IP gateway-nya 192.168.0.200. Jadi untuk setting PC-nya, bagi yang belum tahu, klik PC-nya yang mau disetting, pergi ke bagian desktop. Setelah itu klik IP configuration. Di bagian IP configuration yang tadinya di HCP, kita klik static. Ya. Dan di bagian sini, kalian isikan karena di sini 192.168.0.200, kita lakukan kita samakan IP-nya seperti itu, namun kita bedakan di bagian belakangnya saja. Yang tadinya 200 kita bedakan jadi 1. Untuk subnet max-nya kita biasa menggunakan ya default ya dari sananya. Dan untuk IP gateway yang dimasuk IP gateway adalah ini nih, IP dari jalur router ke switch. Kita masukkan juga di sini. Oke, dari jalur router ke switch ini kita masukkan, karena kalau tidak kita masukkan ini pada saat konfigurasi IP RIP atau IP RIP, atau pada saat pengecekan menggunakan PDU ini dari PC ke router, kemungkinan bisa fail karena IP jalur dari router ke switchnya kita tidak masukkan. Ini wajib kita masukkan, jangan sampai lupa ini, kita wajib ini. Setelah kalian masukkannya itu, ya udah tinggal kalian close saja. Kita lakukan step yang sama ke semua seluruh PC ya. Kita lakukan step yang sama seperti yang saya ajarkan tadi. Kita lakukan step yang sama, hanya saja tinggal kita ganti belakangnya saja. Misalkan yang di sini 1, kita ganti ke 2. Tuh, IP gateway sama, kita masukkan yang di sini sesuai jalurnya ya. Yang di sini pun sama. Ya. Tuh. Yang di IP gateway-nya kan ini 10. Kita 10.200. Nah, di sini kita ganti ke 10.201. Untuk IP gateway-nya kita masukkan sama sesuai. Jadi untuk IP gateway kita masukkan sesuai jalur ya, karena di sini IP gateway-nya 192.168.10.200, kita masukkan di sini juga 10.200 sesuai jalur saja. Karena PC ini menyambungnya ke switch ini, dan switch ini mempunyai IP gateway yaitu dari jalur router ke switchnya 10.200, ya kita masukkan di masing-masing PC-nya itu IP gateway-nya 10.200. Sama saja di sini juga kita lakukan step yang sama. Tuh, di sini kan IP gateway-nya 20.200, dan di sini tinggal kita ganti-ganti saja belakangnya, dan IP gateway-nya sama. Jadi untuk IP gateway ya masukannya sesuai jalur aja. Setelah itu kita lakukan semua PC. Setelah sudah melakukan semua PC, kita
lakukan pengecekannya dengan mengirim pesan dari PC ke router. Jika menghasilkan sukses, berarti settingan IP atau konfigurasi IP kita berjalan lancar atau benar ya, nggak ada yang salah gitu. Kita lakukan pengecekan juga di sini ya, successful juga di sini juga. Oke, successful. Sini juga kita cek juga ya, successful. Hampir semua settingannya benar ya. Dan benar berarti setelah semua settingan IP benar, semuanya benar, dan saya lupa satu hal, agar kalian tidak pusing untuk menghafalkan IP-nya, IP mana IP-nya, jalur ini IP-nya apa ya, karena kita masih belajar itu, belum terlalu mahir. Kita lakukan penambahan label saja. Untuk penambahan label kalian bisa klik di bagian sini nih, yang saya tunjukkan. Kita klik bagian sini dan tinggal kita isi mau isi apa gitu, misalkan IP-nya 192 gitu, 009 gitu bisa. Agar ini label seperti ini sebenarnya agar kita tidak pusing saja ya, tidak kebingungan gitu, karena kita baru pemula gitu, baru belajar, tidak kebingungan dengan IP masing-masing PC atau masing-masing jalur routernya atau masing-masing routernya itu IP-nya atau apa ya, biar tidak pusing. Karena sepengalaman saya, kalau tidak digunakan label-label seperti ini, saya juga suka kebingungan gitu. Hanya saya taruh label-label seperti ini di masing-masing router, dan masing-masing routernya saya kasih IP-nya berapa. Di sini jalur gateway-nya saya kasih juga IP-nya berapa, dan masing-masing PC-nya juga saya kasih juga nih IP-nya berapa, biar saya tidak pusing atau tidak bingung gitu untuk melihat IP dari masing-masing jalur ini apa gitu bisa. Oke, setelah melakukan setting IP semua, langkah terakhir yaitu melakukan setting RIP ya. Untuk melakukan setting RIP, kalian pergi gunanya setting IP RIP itu untuk agar kita bisa mengirim dari PC sini ke PC sini. Karena dari PC sini ke PC sini beda switch kan, maka diperlukan setting RIP walaupun satu router, tapi kalau tidak kita lakukan konfigurasi RIP itu ya, mengirim pesan dari PC sini ke PC sini yang beda switch, itu tidak akan bisa, bakalan fail. Untuk melakukan setting RIP itu kita klik ke router yang mau kita setting RIP-nya. Di sini kita pergi ke bagian config. Setelah kita pergi ke bagian config, ada RIP di sini, tulisan RIP. Kita klik. Nah, di bagian sini, karena di sini cuma ada satu jalur, yaitu cuma ada serial 2 saja, dan IP-nya pun sama ya, 10.10.10, cuma belakangnya saja dibedakan. Ya, tinggal kita masukkan 10.10.10. Ini adalah 10.10.10 ya. Ketika kita masukkan 10.10.10 dan kita pencet add ya, di sini otomatis akan berubah menjadi 10.0.0.0. Dan setting RIP itu kalian masukkan IP routernya, dan karena ini IP routernya sama dan cuma ada satu jalur ya, kita masukkan yang 10.10.10 saja. Setelah itu kita masukkan seluruh IP gateway-nya dari yang 0 sampai ke 30. Titik 0 kita masukkan, titik 10 titik kita masukkan, 20 kita masukkan, 30 pun kita masukkan. Jadi semua IP gateway kita masukkan di setting RIP ini. Setelah kita masukkan seluruh IP router dan seluruh IP gateway, ya udah, tinggal kita close saja. Dan di bagian sini sama, kita lakukan step yang sama seperti router sebelumnya.
Dan karena ya lagi-lagi karena cuma satu jalur gitu, terus IP-nya juga sama, cuma bedanya satu. Ketika kita masukkan seperti ini IP-nya ya, ketika kita masukkan sepertinya IP-nya 10.10.10.1. Nah, 10.10.10.1. Nah, pada saat kita edit pasti akan muncul IP-nya itu seperti ini. Itu tidak apa-apa, karena ya di sini pun hanya satu jalur, kecuali jika ada 2 jalur harus kita bedakan itu tiap-tiap jalurnya. Tidak boleh menggunakan 10 semua, harus ada yang menggunakan 20 dan 30 juga. Karena ini cuma satu jalur, ya udah nggak apa-apa begini. Kita lakukan hal yang sama, masukkan seluruh IP gateway-nya juga. Setelah kita masukkan seluruh IP gateway, setelah itu kita close, dan setelah itu ya sudah, kalian sudah berhasil melakukan sudah selesai melakukan setting konfigurasi RIP ya. Untuk melakukan pengecekannya apakah settingan RIP konfigurasi kita benar atau tidak, atau ada yang salah atau tidak gitu, berhasil atau tidak settingnya, kita tinggal coba kirim pesan dari PCC-nya ke PCC-nya. Dan jika pertama itu fail, tidak apa-apa, kita lakukan percobaan kedua kalinya gitu ya, successful. Karena jika yang pertama itu fail dikarenakan penyesuaian yang mungkin proses, mungkin perlu waktu, karena kita baru juga melakukan setting IP RIP ya, jadi perlu waktu gitu untuk agar bisa mencapai sukses gitu. Kita cek juga di sini dari PC sini in progress dan fail, tidak apa-apa, kita coba lagi karena ini membutuhkan waktu ya, karena kita baru saja setting RIP, dan yang kedua kali pasti sukses. Dan kita tes lagi, ya sudah sukses ya. Ya mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf gitu. Ini adalah salah satu gambaran, bukan salah satu gambaran dari hasil observasi jaringan di SMK Satmaja. Gambarannya seperti ini kurang lebihnya. Kita menggunakan 4 switch, dan di masing-masing switchnya ada 6 unit komputer dan menggunakan 2 router. Dan untuk IP-nya kalian bisa lihat sendiri di sini. Kalau IP gateway kita menggunakan IP persis seperti yang digunakan di Labcom Maja, SMK 1 Majanya. Ya mungkin seperti ini, saja. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye. Semoga bermanfaat ya.